Saudara Tuhan, kita bawa hidup kita pagi hari ini. Biarlah hanya Tuhan saja yang ada dalam hati kita. Hanya Tuhan di hidup kita.
karunia bagi kita, dan kemenangan, sukacita berkat Tuhan itu adalah bagian kita. Layaklah kita merendahkan hati kita di bawah kaki Tuhan. Katakan, ku ada sebagaimana ku ada.
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bapa kami yang di dalam surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena begitu besar kasih Allah kepada kami, ya Tuhan, sehingga Engkau mengaruniakan Putra-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke dalam dunia ini. Maka kami yang percaya kepada Yesus Kristus akan diselamatkan. Terima kasih ya Bapa yang di dalam surga. Pada pagi hari ini kami beribadah baik di tempat ini maupun kami beribadah di rumah. Kami percaya ya Tuhan, Roh-Mu akan hadir dan Engkau akan memberkati kami tatkala selesai sudah ibadah ini ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami percaya Engkau mencintai kami. Engkau mengasihi akan umat Allah dari zaman dahulu dan sampai pada saat ini pun kasih daripada Allah tidak berkesudahan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk kasih Allah ya Bapa. Bapa di dalam surga, biar Engkau hadir di tengah-tengah kami melalui Roh-Mu yang kami tidak lihat ya Bapa, tetapi Engkau akan bekerja. Roh-Mu akan bekerja ya Tuhan, dan kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya di dalam nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Bapa. Amin. Silakan tempat duduk. Silakan duduk Bapak. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saat ini mari kita naikkan pujian kita dengan penuh ucapan syukur dan nyatakan bahwa Tuhan Yesus sungguh baik. Terima
Engkau Tuhan.
Engkaulah Allah satu-satunya yang dapat kami andalkan, yang tidak akan tergantikan oleh apapun selama kami hidup Tuhan. Biarlah seumur hidup kami hanyalah namamu saja yang kami tinggikan dan kami andalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk satu minggu yang sudah kami lewati Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, baik yang baik atau tidak baik untuk pandangan kami. Kami percaya semuanya itu tidak pernah lepas dari kontrolnya Tuhan. Dan kami percaya itu mendatangkan kebaikan dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk sedang jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Tuhan tahu kesulitan mereka, Tuhan tahu sakit mereka, Tuhan tahu pergumulan mereka. Kami menyatukan iman kami bersama-sama Tuhan, meminta dan memohon kepada-Mu, kiranya Tuhan akan meletakkan tangan Tuhan pada jemaat-jemaat kami yang sakit, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Tangan Tuhan terulur buat mereka pada bagian-bagian tubuh mereka yang sakit, mengangkat segala sakit mereka, menjamah dan menyembuhkan mereka secara sempurna Tuhan. Kami juga berdoa untuk sedang jemaat-Mu yang mungkin datang dengan pergumulan ekonomi. Tuhan kiranya juga akan menolong setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi Tuhan. Di tengah pandemi yang begitu panjang, kiranya Tuhan memberkati sedang jemaat-Mu. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil semuanya. Tuhan buat berhasil pekerjaan mereka, Tuhan berhasil buat usaha mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak kami. Mereka juga mempunyai pergumulan yang berbeda. Suatu generasi yang harus belajar online yang tidak gampang Tuhan Yesus. Kami berdoa biar kiranya di tengah-tengah situasi yang seperti ini, hikmat Tuhan, pengetahuan daripada Tuhan dicurahkan buat mereka, sehingga mereka bisa belajar dengan baik, mereka bisa memperoleh ilmu yang baik, serta mereka bisa menjalani hidup ini dengan takut akan Tuhan, sehingga mereka akan menjadi generasi-generasi Yosua yang baru yang akan meninggikan nama Tuhan, yang akan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati Bapak Gembala Sedang kami dan Ibu Gembala Sedang kami serta keluarga. Biarlah urapan, visi dan misi daripada Allah dicurahkan kepada beliau, sehingga beliau akan dengan pertolongan Tuhan bisa membawa sedang jemaat-Mu semakin hari semakin lebih dewasa di dalam Tuhan. Tuhan juga akan menolong setiap staf pastoral di tempat ini, para pendeta yang lain di tempat ini, dan juga para diaken, dan juga para pekerja, para pengurus departemen. Kami berdoa urapan dan kuasa Allah juga akan dicurahkan buat mereka semua, sehingga mereka akan menopang kepala sedang kami, sehingga akhirnya semua visi dan misi dari gereja ini bisa tercapai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, dari Presiden Jokowi sampai dengan RW dan RT. Tuhan juga tolong mereka. Tuhan akan memakai mereka dengan luar biasa, memberikan hikmat buat mereka, sehingga mereka bisa membawa negeri ini dengan pertolongan Tuhan keluar dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk program vaksinasi yang sedang berlangsung di negara ini, dalam program ini bisa berjalan dengan baik, sehingga akhirnya semua warga Indonesia bisa divaksinasi, sehingga dan herd immunity bisa terjadi di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga memberkati sedang jemaat-Mu yang memberi maupun yang belum sempat memberi Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua, sehingga pada minggu mendatang mereka punya kesempatan untuk bisa memberi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita siap nanti kita terima firman Tuhan. Dan waktu sebelumnya saya serahkan kepada Bapak Ibu. Kita dari tempat ini
berikan kepada kita sekalian. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan sebab Dia yang kami tidak melihatnya, yaitu bersama-sama dengan kita dan menyertai kita sekalian. Saudara-saudara, pada pagi hari ini untuk kesekian kalinya kita sudah mendengar firman Allah. Lantas apa keadaan saudara-saudara sekalian? Saudara sudah nyaman, sudah puas, sudah cukup dengan keadaan rohani saudara sampai pada hari ini, pada saat ini? Sudah cukup, sudah puas, atau masih belum? Ada yang mungkin saya sudah puas. Dan kalau puas berarti saudara, yaitu saya pasti naik ke surga. Saudara, kita tahu bahwa ke surga itu adalah ranah daripada Allah, ranah daripada Tuhan. Dan Tuhan yang menentukan yaitu untuk kita naik ke surga atau tidak naik ke surga. Kita bersyukur dan berterima kasih saudara. Ini di tempat kita yang memang kita tidak tahu, saya tidak tahu, yaitu keadaan saudara-saudara tentang penyakit yang diidap oleh saudara-saudara sekalian. Tapi saya percaya saudara-saudara, ya kalau saudara sakit sedikit, ya saudara berdoa dan minta kepada Tuhan supaya Tuhan akan menjawab kepada kita sekalian. Saudara, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, hamba-Mu akan menyampaikan firman Allah, berita sorga ya Tuhan. Urapi hamba-Mu dan berkati setiap saudara yang mendengar firman Allah ini. Kami menyerahkan firman Allah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, doa saya pendek. Saya tidak mau panjang-panjang, saudara. Itu karakter saya, ya, pendek, tetapi ya tepat dan mengenai sasaran. Saudara, ada orang yang berdoa panjang lebar, ya, panjang lebar. Dia pikir dengan doanya panjang lebar, saudara-saudara, doanya itu akan didengar oleh Tuhan. Tuhan tidak mendengar, Tuhan mendengar, tetapi Tuhan akan mendengar yaitu doa yang sederhana, bukan doa yang panjang lebar, apalagi dengan menggunakan bahasa-bahasa yang baik dan yang benar, saudara. Kita tahu Allah bagaimana Dia mengangkat seseorang, bagaimana Allah memberkati seseorang. Ya, kalau kita menyimak firman Allah, bagaimana yaitu Allah memilih orang-orang yang sederhana. Dari kitab Kejadian saja kita bisa, dari kitab Perjanjian Baru saja kita bisa melihat bagaimana yaitu Yesus memilih orang-orang yang kalau dilihat murid-muridnya itu mungkin tidak mempunyai pendidikan formal, jadi nelayan, ya saudara, daripada nelayan-nelayan dipilihlah yaitu dalam kitab Perjanjian Lama pun demikian. Ya saudara-saudara, ya kita melihat bagaimana Daud yaitu anak dari Isai ini, ada Isai mempunyai anak banyak. Ya, dia lihat anaknya ada yang tubuhnya besar, tubuhnya kekar dan sepertinya yaitu layak untuk menjadi seorang raja. Tetapi saudara, ya Daud orang yang kecil, ya tidak dia tampan, tetapi saudara-saudara Tuhan memilih kepadanya dan juga yang lain-lain. Saudara, pada pagi hari ini saya tidak menyampaikan firman Tuhan ataupun ya pendahuluan saya ini, tetapi saya akan melihat firman Allah, saudara, yaitu di dalam kitab Perjanjian Lama dan dalam kitab Perjanjian yang baru. Sebab kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru ini yaitu ada benang merahnya. Ya saudara, di dalam kitab yaitu Yesaya, Nabi Yesaya, ya saudara sudah mungkin dengar beberapa kali di kitab ini, yaitu kitab Nabi Yesaya, ya, pasal pertama. Kitab Nabi Yesaya pasal yang pertama, saudara-saudara. Kita akan melihat Nabi Yesaya pasal yang pertama.
Dia raja-raja Yehuda. Kita berikutnya dengan alinea yang baru. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku. Tentu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keldai mengenal alungan yang diadakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kuasa Allah Israel, dan paling membelakangi Dia. Saudara sampai di situ, saudara membaca kita, nanti kita akan lompat ke bagian yang lain. Di sini saya memberikan tema yaitu tentang kasih Allah kepada yaitu umatnya. Kasih Allah kepada umatnya, saudara, khusus kepada umat daripada Allah. Termasuk kita juga di sini adalah umat Allah, umat daripada Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara sebagai Allah dan mendengar ataupun membaca ayat ini di bagian yang pertama tadi, apa kesimpulan daripada saudara-saudara? Mungkin saudara pikir kita basmi aja manusia ini, kita habisi saja manusia ini, sama seperti Sodom dan Gomora. Ya, sama juga waktu zaman Nuh, saudara, Allah sudah habis sabarnya, maka dihukum, maka diadakan yaitu air bah, maka Sodom dan Gomora dibakar, saudara, karena yaitu ketidaksabaran daripada Allah terhadap perbuatan kejahatan orang-orang pada waktu itu, saudara. Tapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Saudara-saudara, saya katakan Allah yang penuh kasih. Kalau di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16, ayat yang sudah kita hafal sejak sekolah minggu, yaitu karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya jangan binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Inilah ya saudara yang tujuan daripada Allah, yaitu misi daripada Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan orang, tetapi yaitu mereka-mereka yang percaya. Percaya itu bukan hanya sekedar di bibir, bukan hanya sekedar diucapkan, bukan hanya sekedar ditulis, saudara-saudara. Ada penulis-penulis yaitu dengan judul kasih, tetapi kenyataan hidupnya tidak demikian, saudara. Tetapi Allah menginginkan agar supaya yaitu kasih daripada Allah ini yaitu direspon oleh mereka-mereka ataupun oleh orang-orang. Saudara, di mana kita bisa melihat yaitu kasih daripada Allah ini? Tadi saya katakan Allah itu kasih adanya. Allah itu penuh kasih. Saudara, kita baca ayat selanjutnya. Kalau kita membaca tadi ayat tadi, saudara, itu ayat-ayat yang sepertinya yaitu tidak menyenangkan kepada kita sekalian. Firman Allah katakan belum mengenal yaitu tuannya dan keledai mengenal palungannya. Dan saudara, kalau kita membaca ayat ini sungguh yaitu menyakitkan hati Allah yang menciptakan manusia dan yang memimpin mereka orang Israel itu keluar dari negeri Mesir, tetapi balasannya yaitu tidak demikian. Saudara, kalau Musa sebentar kita akan bisa melihat bagaimana Musa dia menulis ya, tapi sebelumnya kita akan membaca ayat yang berikutnya, kasih daripada Allah, yaitu dia katakan marilah ayat yang berikut, yaitu ayat yang berikut mengatakan, dia katakan demikian, ayat yang ke-18 marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain
yang kita sembah akan menjadi seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Saudara, di dalam ayat yang ke-18 di sini selanjutnya, di situ kita bisa melihat akan kasih daripada Allah. Meskipun sebelumnya dikatakan kepada bumi, langit, lihatlah ataupun menjadi saksi bagaimana yaitu jahatnya, bagaimana memberontaknya, bagaimana murtadnya, bagaimana mereka yaitu orang Israel ini, orang Yahuda, orang Yerusalem, ya saudara, mereka tidak mengenal, bahkan menjauh daripada Allah, bahkan memberontak kepada Allah, saudara. Tetapi di dalam ayat 18 ini selanjutnya, marilah kepadaku dengan lemah lembut, ya, marilah kepadaku, yaitu meskipun dosamu yaitu merah bagaikan warna kemisi, itu merah sungguh-sungguh, saudara, merah benar, ya, itu di dalam kamus katakan demikian, merah yang sangat merah, itu akan menjadi putih, ya saudara. Dengan kata yang lain, Allah akan menghapus yaitu dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ini semua karena yaitu kasih daripada Allah. Ini semua karena kasih daripada Allah. Kalau tidak, saudara, ya, kalau Allah tidak menyatakan kasihnya, Dia marah, saudara, terhadap yaitu orang-orang Yahuda dan orang-orang Yerusalem, orang-orang Israel. Maka Dia mempunyai otoritas, Dia mempunyai hak, yaitu untuk menghabisi, untuk menghancurkan, untuk memusnahkan orang-orang Israel ini dengan mudah. Sama seperti waktu Allah yaitu mendatangkan hujan kepada yaitu di zaman Nuh, saudara, berapa banyak, berapa jumlahnya, berapa juta orang yang mati. Karena apa? Karena Allah katakan yaitu waktu Allah melihat turun, yaitu melihat keadaan manusia itu sudah bejat adanya, ya. Keadaan manusia itu sudah rusak. Nanti saudara bandingkan dengan zaman sekarang, bagaimana saudara? Kalau saudara melihat di televisi, saudara, hampir setiap hari yaitu ada pembunuhan, ada orang yang mati karena yaitu perbuatan jahat, ada yang dimutilasi. Saudara, bukan ini terjadi di negara kita, belum terjadi di negara-negara lain, saudara. Mungkin saudara katakan, oh nanti akan ada tsunami di Jawa Timur, itu merupakan satu hukuman. Nanti akan jadi tsunami di tempat-tempat yang lain, ataupun gempa. Ini mungkin yaitu sebagai hukuman daripada Allah, saudara. Kami tidak tahu, saudara. Allah yang mempunyai otoritas, ya. Dia mengatur dunia ini, ya. Dia yang pegang peran di dalam dunia ini, saudara. Apa saja yang dia ingin buat, dia bisa melakukannya. Sama seperti waktu Yeremia dibawa ke tukang periuk, saudara. Maka tukang periuk itu dia membentuk yaitu tanah liat. Dia bentuk tanah liat sesuai dengan kemauannya. Dia menjadikan yaitu vas bunga, dia menjadikan mainan atau menjadikan apa, itu sesuai dengan kehendaknya. Ini menunjukkan akan kekuasaan daripada Allah. Saudara, Allah bisa melakukan apa saja. Kalau di sini kita bisa melihat Allah menyatakan akan kasihnya. Saudara, kalau kasih ini sangat penting. Waktu Musa di usia 120, waktu Musa usianya 120, saudara, yaitu menjelang kematiannya, saudara bisa membaca dalam kitab Ulangan, yaitu yang ditulis oleh Musa pada 1405. Ya saudara, di situ dijelaskan, yaitu Musa menjelang kematiannya dan dia akan memberikan estafet kepada generasi yang berikut untuk pergi ke negeri Kanaan. Musa berpesan, dia katakan di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Coba saudara lihat situ di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang ke-5. Apakah pesan daripada Musa kepada generasi-generasi yang akan pergi ke Kanaan? Saudara, dia katakan, hendaklah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan sepenuh akal budimu. Saudara-saudara, inilah pesan daripada Musa. Dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 5, dia katakan, hendaklah engkau mengasihi Tuhan Allahmu
dengan sepenuh akal budimu. Saudara, pesan Musa tidak panjang lebar. Sebab Musa melihat yaitu generasi-generasi sebelumnya, mereka ini yaitu mereka murtad kepada Allah, mereka menyembah kepada Allah, mereka menjauhi diri daripada Tuhan dan perbuatan-perbuatan bejat dilakukan oleh orang-orang Israel yang keluar dari negeri Mesir, dan mereka tidak akan memasuki Kanaan. Tetapi Musa dia bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Saudara-saudara, itu yang dikatakan oleh Musa. Jadi saudara-saudara, kasih Allah itu sampai pada hari ini tidak pernah berubah. Jangan saudara berpikir, oh itu pada zaman dahulu. Ya, kasih Allah pada zaman dulu, pada zaman nabi-nabi, ataupun pada zaman rasul-rasul. Saudara, pada zaman sekarang bukan zamannya. Itu zaman sekarang, zaman komputer. Ya, sudah orang banyak dipengaruhi. Ya, orang-orang banyak terpengaruh oleh keadaan lingkungan di sekelilingnya. Jadi saudara-saudara, kasih Allah itu sudah pudar. Tapi saudara, kita bisa tahu kasih Allah itu tetap sama. Saudara, waktu Allah menciptakan langit dan bumi, Dia hanya berkata, jadilah langit dan jadi bumi. Mengapa air laut dipisahkan dengan air tawar? Kenapa air laut dipisahkan oleh air tawar? Ada air laut dan air tawar. Air laut itu asin. Tubuh ini tidak mungkin minum air asin saja, saudara. Dan Tuhan tahu yang Dia ciptakan, tubuh ini membutuhkan air tawar. Maka dari itu ada air tawar. Dari laut kita minum air tawar. Saudara-saudara, apa yang dibutuhkan oleh tubuh ini tidak perlu kita pergi ke planet lain, yaitu untuk mencari kepentingan tubuh ini. Tuhan sudah sediakan di muka bumi ini. Ya, apa yang dibutuhkan oleh tubuh ini, baik yaitu tumbuh-tumbuhan ataupun daging, Tuhan sudah sediakan di muka bumi ini. Saudara, Allah itu yaitu begitu baik, begitu mengasihi, begitu mencintai akan umatnya. Maka dari itu kita harus sadar diri. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah melakukan sesuatu yang istimewa buat diri kami. Ya, Tuhan sudah berbuat yang luar biasa buat diri kami. Tuhan sudah sediakan buat kami. Hanya tinggal kami yaitu mengolahnya. Tinggal kami yaitu menggarapnya. Kalau kita punya kebun, ya Tuhan sudah menyediakannya, saudara-saudara. Saudara, itu di dalam kitab perjanjian yang lama. Bagaimana kasih Allah dinyatakan di dalam kitab perjanjian baru, saudara-saudara, yaitu Yesus menyatakan kasihnya di dalam kitab Lukas pasal yang ke-14. Di dalam kitab Lukas pasal 14, mulai dengan ayat 15, di situ ada perumpamaan yang ada judulnya, yang ada judul yang memberikan yaitu tentang orang yang berdalih. Tetapi ada judul yang lain yaitu tentang orang yang mengadakan pesta, saudara. Di dalam orang yang mengadakan pesta itu dia mengundang orang banyak. Orang-orang dekat diundangnya. Tapi saudara-saudara membaca di dalam kitab Lukas pasal 14 itu ayat 15, di situ dia suruh hamba-hambanya yaitu pergi mengundang rekan-rekan dekatnya. Apa dikatakan situ? Waktu dia pergi, hamba-hambanya yang pergi kepada satu orang, dia bilang, saya baru membeli ladang. Jadi saya harus melihat ladang saya itu. Ya, jadi ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, dia katakan, aku baru membeli lembu yang tambun, yaitu lembu kebiri, dikatakan situ. Yaitu aku baru membeli lembu. Dan yang ketiga, aku jadi pengantin baru, saudara. Tapi saya uji di tempat ini, ada yang menjadi pengantin baru, ya. Hari Sabtu dia diberkati, hari Minggu dia datang kebaktian. Jadi tidak menjadi halangan untuknya, yaitu untuk jadi pengantin baru atau jadi pengantin lama, saudara, untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita bisa melihat di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus pakai, yaitu supaya kita ini yaitu akan hadir di dalam perumpamaan itu. Kita hadir ya di
di dalam perumpamaan itu, ya dalam ayat-ayat itu selanjutnya dikatakan, yaitu karena yang diundang itu tidak mau datang, undanglah orang-orang timpang, orang-orang buta, yang mereka pada gelandangan yang di jalan-jalan, undanglah di dalam pestaku ini, sebab pestaku sudah siap sedia makanan, ya catering sudah siap sedia, dan enak-enak sudah siap sedia. Undanglah mereka, biarlah mereka datang. Dan saudara-saudara, sama juga dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu tentang orang-orang yang menjadi orang-orangnya orang-orang Israel, saudara, tetapi mereka tidak mau menerimanya. Firman Allah katakan apa? Orang-orangku, yang orang-orang Israel, yaitu mereka datang dan mereka tidak yaitu memperdulikan, tidak peduli kepada Yesus. Tetapi barang siapa yang percaya kepadanya, dia diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara dan saya tidak mempunyai hubungan darah. Ya, kalau seandainya kita diperiksa darah kita tidak ada darah Israel, saudara. Tetapi atas anugerah dan kemurahan, ya saudara, kita ini menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak Allah. Senang saudara? Amin. Saudara, kita tahu kita ini dari berbagai macam suku, ya. Saya ini waktu saya datang ke tempat ini, saya bukan orang Cimahi, saya bukan orang Sunda, tetapi saya dari Jakarta. Saya datang ke tempat ini, ya harus belajar bahasa Sunda dan juga harus ya adaptasi dan lingkungan. Dan saudara-saudara, kita bisa mengenal dan bisa yaitu bersekutu dengan yang lain-lain. Karena apa? Karena Tuhan menyatukan kita. Kita menjadi satu. Apalagi di dalam gereja ini, saya lihat ada suku Chinese, ada suku Sunda, ada suku Sunda, ada yang suku Sunda di sini. Oh, ada satu Sunda. Ini satu suku yang paling susah, ya saudara. Suku yang ada yang lain nggak ada, ya. Ya ada yang dari Tapanuli banyak di sini Horas, ya, banyak, ya. Dan juga ada yang lain-lain, saudara. Kita dipersatukan di tempat ini. Ya, tadi siapakah kita ini? Ya, dari manakah kita ini? Tetapi saudara-saudara, oleh karena anugerah dan kemurahan daripada Tuhan, maka Tuhan itu telah memanggil kepada kita dan menyatukan kita, dan kita yaitu memenuhi panggilan undangan daripada Tuhan. Dan saudara-saudara, dalam ajakan Tuhan, ya, dalam ajakan Yesus kepada orang-orang, saudara, yaitu di dalam kitab Matius pasal 11 ayat 28. Dalam kitab Matius pasal 11 ayat 28, 29 dan selanjutnya, saudara-saudara, di situ dikatakan, yaitu tentang judulnya ajakan daripada Yesus Kristus. Apa dikatakan di situ? Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kamu yang letih lesu, saudara, letih lesu lah. Ya, judul ataupun tema dari gereja kita, semangat. Ada semangat nggak? Ada semangat nggak? Amin, ya saudara. Jangan cuma amin aja di gereja, tapi di luar nggak ada semangat, ya saudara. Nah, firman Allah katakan kepada salah satu sidang di kitab Wahyu, jangan kita panas tidak, dingin tidak, ya saudara. Jadi suam-suam buku. Jadi kalau panas, kalau semangat, kalau tidak semangat, tidak semangat, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, kita tahu bahwa Allah telah memanggil kepada kita. Sekarang tergantung daripada kita, apakah kita yaitu mau memenuhi panggilan Tuhan atau tidak. Kalau di dalam pembacaan kita tadi, yaitu kasih daripada Allah dinyatakan kepada umat Tuhan, kepada orang Israel. Dia katakan, marilah kita berperkara, ya. Marilah kepadaku, jikalau dosamu merah bagaikan warna karmisi, sekalipun juga akan menjadi putih. Mungkin di antara saudara-saudara, ya saya tidak mau datang ke gereja. Oleh karena masih muda, nanti kalau sudah tua saja saya datang ke gereja. Ada orang yang mengucapkan demikian. Kalau sudah tua datang ke gereja, tapi kalau sudah tua nanti, saudara, untuk jalan juga susah, ya, tidak bisa pergi ke gereja. Dan saudara, jadi mumpung ada kesempatan, ada nyanyian katakan
yaitu selagi ada kesempatan maka kita akan gunakan kesempatan kita. Siapa tahu saudara-saudara, besok Tuhan akan ambil nyawa kita sekalian. Saudara, maka dari itu kalau Tuhan panggil kita besok sebentar ataupun sebulan lagi ataupun kapan saja, saudara, kita sudah siap sedia. Mau siap sedia? Ada nyanyian katakan kalau Tuhan panggil ya kita siap sedia. Kalau Dia panggil kepada kita kapan saja waktunya, kita tidak peduli kapan saja, ya, tapi kita siap sedia. Saudara-saudara, dikatakan Matius pasal 12 ayat 37 katakan, yaitu marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu ya, benar ya. Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan, tanggunglah kuk aku. Tanggunglah kuk aku, ayat 28. Tanggunglah kuk aku, soal kuk aku itu ringan adanya dan enak rasanya. Kuk itu yaitu satu beban yang biasa dikenakan di pundak daripada yaitu hewan yang membajak sawah ataupun ladang, saudara. Itu berat, saudara. Ikut Tuhan itu bukan cuma enak-enak santai, saudara. Jangan saudara pikir, oh ikut Tuhan santai, ya, saudara, ikut Tuhan itu berat. Kalau Tuhan Yesus katakan, yaitu hendak siapa yang mau ikut Dia, yaitu harus menyangkal diri dan pikul salib. Menyangkal diri, saya rasa musuh yang paling berat daripada kita sekalian. Kalau kita bisa menghadapi musuh di luar, saudara bisa belajar bela diri melawan musuh saudara. Tapi musuh yang ada di dalam saudara itu, dalam kita itu akan susah. Maka dari itu Tuhan Yesus katakan, yaitu siapa yang hendak mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya. Dia harus menyangkal dirinya, kesombongan, ketinggian hatinya. Ya saudara, itu harus disangkal dan ikutlah aku. Saudara, kata Tuhan Yesus. Ya saudara, tanggunglah aku. Tanggunglah aku. Saudara, saya ini usia saya sudah melewati batas, sudah kedaluarsa, ya, sudah melewati batas. Firman Allah katakan apa di dalam kitab Mazmur pasal 90 dan kitab Yesaya pasal 46. Mazmur 90 katakan, Mazmur 90 katakan umur kita itu berapa? 70 tahun. Umur kita itu 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Lantas kebanggaannya, kebanggaannya adalah penderitaan dan kesusahan. Saudara, kebanggaan jadi susah, penderitaan kok jadi bangga, saudara. Tapi saudara, kalau semua itu daripada Tuhan, saudara, maka everything is alright. Semua akan jadi baik. Apabila kita membaca dalam kitab Yesaya pasal 6 katakan, yaitu aku tetap aku tetap bersama dengan kamu dan aku akan tetap menggendong kamu. Ya, meskipun rambut kamu sudah putih, ya, saya juga sudah putih, cuma dismir ya saudara, bukan cuma sepatu saja dismir, ya, tapi rambut juga dismir sekarang sudah tidak asing lagi, ya. Ya saudara, meskipun rambut kamu menjadi putih, aku tetap menggendong kamu. Ya, ini yang menghiburkan, yang menguatkan kepada kita sekalian, yang menguatkan orang-orang yang sudah usia lanjut, yang sudah 80 ataupun 80 lebih. Ya, oleh karena Tuhan menjamin kepada mereka, saudara, yaitu Tuhan tetap menggendong kepada mereka. Saudara, sekarang tergantung daripada kita sekalian. Apakah kita meresponi, yaitu kasih daripada Allah kepada kita sekalian. Dalam kitab Perjanjian Lama, ya, maka Allah menyatakan kasih-Nya, yaitu kepada umat Tuhan, kepada orang Israel. Dalam kitab Perjanjian yang baru, Yesus pakai perumpamaan, bahkan ajakan juga, yaitu marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan saudara, di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 20, ayat ini mungkin sudah hafal. Lihat, aku berdiri di muka pintu. Lihat, aku berdiri di muka pintu. Yang Wahyu pasal yang ketiga ayat 20 katakan, aku berdiri di muka pintu. Saudara-saudara, seorang perlu
melukiskan itu Tuhan Yesus berdiri di muka pintu, saudara, dengan pintu itu dan tidak ada engselnya ataupun tidak ada handle-nya untuk dibuka dari luar, kecuali yaitu yang dari dalam yang bisa membukanya. Ya saudara, dikatakan demikian, aku berdiri di muka pintu. Coba saya akan minta satu saudara akan baca dengan kuat ayat ini amat bagus dan tidak buat kita sekalian. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Ada satu saudara membaca. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan ketuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama. Saudara-saudara, ini menanti respon daripada kita sekalian. Lihat, aku berdiri di muka pintu. Kita memang tidak melihat malaikat di depan kita, tidak melihat Yesus di depan kita, dan tidak melihat Allah, akan tidak mendengar suara daripada Allah Yesus. Tapi saudara, kita harus pekat terhadap suara daripada Roh Kudus. Roh Kudus itu diberikan peran pada zaman sekarang ini, yaitu supaya kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sekalian. Jangan kita menjauhkan diri daripada Yesus Kristus, saudara. Ada beberapa waktu yang akan datang kita akan mengadakan baptisan air, yaitu untuk memberikan kesempatan kepada saudara-saudara yaitu yang belum dibaptis. Dan kepada mereka yang belum dibaptis, saudara-saudara bisa mengikuti baptisan air sebagai satu tanda bahwa sebagai orang-orang mengikut Yesus saudara dibaptis. Sebab firman Allah katakan, yaitu di dalam mata takutnya, pergilah kamu ke seluruh dunia dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saudara, baptislah mereka. Saudara, apakah saudara semua sudah dibaptis pada hari ini yang hadir, atau ada yang belum? Kalau yang belum dibaptis, saudara jangan tanggung-tanggungan, jangan menunggu-nunggu waktu, yaitu sampai saudara yaitu tidak bisa berbuat apa-apa. So, kita tahu tubuh kita ini adalah rumah adanya. Tubuh kita ini tidak kuat. Saudara, kalau tidak ada bantuan, kalau tidak kita peka terhadap suara Roh Kudus, maka dari itu kita harus peka terhadap suara Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus bilang, ikutlah Tuhan, ikutlah Dia. Ya saudara, maka kita ikut. Mungkin saudara katakan, ya saya tidak pernah dengan Tuhan. Saudara, saya mengharapkan supaya di gereja kita ini ada orang-orang muda-mudi, yang tua, yang muda, ada orang-orang SMA. Siapa SMA itu? Sadra, Mesak, Abednego. Kalau di gereja kita ini ada Sadra, Mesak, dan Abednego, saudara, maka gereja ini akan saudara. Karena apa? Sadra, Mesak, Abednego, dia mempunyai keyakinan, mempunyai kepercayaan, mempunyai iman kepada Yesus Kristus. Dia pegang teguh salah satu hukum daripada 10 hukum Musa, yaitu janganlah engkau menyembah kepada patung buatan tangan manusia. Janganlah engkau menyembah kepada patung buatan tangan manusia. Waktu Sadra, Mesak, dan Abednego diancam untuk yaitu dimasukkan ke dalam dapur api, saudara, oleh karena dia tidak mau menyembah kepada patung yaitu yang besar, patung yang menyerupai Raja Nebukadnezar, saudara-saudara, maka ini buatan tangan manusia dan dia tidak akan menyembah. Apapun juga yang mengancam kepadanya, dia tidak akan menyembah, saudara-saudara. Dia katakan, yaitu dia diancam, kalau dia tidak mau menyembah, maka dia akan dimasukkan ke dalam dapur api, akan dibakar. Saudara,
Jangankan kita masuk ke dalam ruangan yang berapi, yang penuh dengan api. Apabila kita di rumah saja kita melihat api ataupun terbakar di rumah karena kompor terbakar, kita sudah panik saudara. Apalagi dengan api yang begitu besar yang dinyalakan 7 kali saudara. Ya, tetapi Sadar Mesak katakan, saya tidak akan menyembah kepada patung itu. Kalau Tuhan yang saya sembah, Dia akan menolong saya. Dia akan lepaskan saya. Dia tidak melihat Tuhan, dia tidak mendengar suara Tuhan, tetapi dia memiliki iman dalam Allah. Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Dan demikian pula saudara, buat kita yang ada di tempat ini, saya ingin ada orang-orang yang jadi Sadrak, Mesak dan Abednego, yaitu untuk punya pendirian sikap sepertinya. Meskipun tidak ada Allah, tidak lihat Allah, tidak lihat Yesus, tidak lihat malaikat di tempat ini, saudara mau beribadah. Amin. Kita mau beribadah, kita mau Dia ada di tempat ini. Tuhan Yesus katakan apa? Di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada. Saudara, jangan orang cuma melewati ayat-ayat ini, dia tidak berpegang teguh kepada ayat ini, yaitu di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada. Saudara, di sini kita itu lebih daripada 100 orang. Kita percaya Yesus ada di tempat kita. Saudara, kita tidak lihat Sadrak, Mesak, Abednego tidak melihat akan Allah, tetapi dia bilang, kalau Allah yang saya sembah, Dia menolong, melepaskan saya daripada perapian itu, maka terserahlah kalau Dia tidak tolong pun juga, Dia tidak akan menyembah kepada patung itu. Haleluya. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami tahu ya Tuhan, Engkau yang sudah memilih dan memanggil kepada kami ya Tuhan. Engkau bertanggung jawab terhadap hidup kami. Engkau akan memelihara kepada kami. Engkau mencintai dan mengasihi kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya ya Tuhan, kalau sampai pada hari ini Engkau menolong kepada kami, maka ini sebagai satu tanda Engkau mengasihi dan mencintai akan kami. Sekarang tergantung daripada kami ya Tuhan, apakah kami mau meresponi akan panggilan Tuhan atau tidak. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami serahkan jemaat ini. Terima kasih Tuhan. Amin.
ada yang terlewat, di atas di bawah, di dalam semuanya. Kalau demikian saudara, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ambillah roti ini yang menjadi lambang daripada tubuhku, dan juga air anggur yang menjadi lambang daripada darahku. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih, saudara, kita mempunyai Yesus yang datang ke dalam dunia ini, mempunyai misi menyelamatkan kita sekalian. Kita sangat bersyukur dan berterima kasih. Dan bahwa dia sudah berkorban untuk kita sekalian, korbanannya. Baiklah, saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya akan baca apa yang Tuhan Yesus katakan. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah. Saudara-saudara, Yesus berkata kepada murid-muridnya, katakan, ambillah roti ini dan makanlah, ini adalah tubuhnya, yaitu yang berbilu-bilu. Saudara, kita akan makan ini, yaitu sebagai lambang daripada tubuh Yesus Kristus kekasih kita yang telah berkorban buat kita sekalian. Dalam nama Yesus kita akan makan. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Haleluya. Kita akan minum air anggur ini, yaitu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga, yang begitu besar kasih Allah kepada kami sekalian, menganugerahkan anakmu yang tinggal dalam dunia ini untuk menebus dosa kami, mengampuni dosa kami. Terima kasih Bapa dalam surga, diserahkan jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Basuhlah mereka dengan darah Anak Allah. Biarlah Tuhan akan menguduskan, menyucikan mereka ya Bapa di dalam seluruh segi kehidupan mereka, dan kami percaya Engkau memberkati mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, kita akan menyanyi sebelumnya bila namamu dipanggil. Masih ada satu pujian lagi yang kita naikkan kepada Tuhan. Katakan sukacitaku penuh. Sebelum nanti Bapak kembali sidang dan pastoral akan berdoa untuk persembahan yang sudah dikumpulkan. Mari kita naikkan pujian ini. Darahmu Yesus telah sucikan kami. Surga
Allah. Maka dari itu mereka kembalikan kepada Allah. Maka di dalam surga diserahkan semua yang dalam nama Allah, Yesus dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahan yang sudah diberikan dan ibadah kita sudah berakhir. Pengumuman dari saya tidak ada, tapi Bapak Ibu bisa baca di berita gereja untuk kegiatan-kegiatan sepekan yang akan kita laksanakan di dalam gereja ini. Waktu sebelumnya kembali saya akan serahkan kepada Bapak Kepala Sidang untuk menutup ibadah kita. Di nama Tuhan, setelah selesai sudah ibadah kita pada pertama pagi hari ini, ada yang bertanya kalau kami mengikuti kebaktian yang kedua, bagaimana? Tidak apa-apa, saudara. Lebih banyak, karena Allah katakan banyak yang menabur. Kalau saudara menabur banyak, maka menabur banyak. Saudara, saudara mengikuti kebaktian yang kedua, ini boleh silakan. Ya. Percaya bahwa semua ibadah kami ini kemudian kebesaran bagi Tuhan, tidak ada unsur-unsur dari kesengajaan ataupun kita sebagai manusia dan Tuhan sudah mengajarkan. Kita berdiri bersama-sama. Sekarang mari saudara akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami naikkan syukur dan terima kasih buat kebaikan Allah kepada kami sekalian ya Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami, ini bukan karena kebisaan kami, tetapi adalah kemurahan anugerah daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami doakan juga buat saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah online ya Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan berkati kami di tempat ini, Tuhan juga berkati kepada mereka ya Tuhan yang mengikuti ibadah online. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga buat keluarga kami di rumah ya Tuhan. Kau akan tolong kepada mereka, biar mereka sadar juga ya Bapa, yaitu bahwa Tuhan yang mereka sembah atau kami sembah adalah Tuhan yang penuh kasih. Terima kasih Bapa Surgawi, saudara-saudara pulang dengan damai, pulang dengan sejahtera, dan biarlah anugerah serta kemurahan dari surga menyertai kita dan bersama dengan kita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.